baca bersama-sama. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pasal 12 ini Rasul Paulus memberikan nasihat ya lewat suratnya kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Dan ini ada dalam ayat yang ke-12 ini suatu nasihat juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang singkat, padat, tapi Bapak Ibu Saudara itu sebetulnya penuh dengan makna. Dan kalau ini bisa dilakukan dalam kehidupan, sebetulnya kehidupan ini kita yang dijalani akan menjadi terasa ringan dalam hidup kita. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara 3 hal tadi. Pertama dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi 3 kunci ya dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani kehidupan ini. Yang pertama, Rasul Paulus berkata, Bapak Ibu Saudaraku, bersukacitalah di dalam pengharapan. Ya, bersukacitalah di dalam pengharapan. Pengharapan, Bapak Ibu Saudaraku, adalah sesuatu, firman Tuhan katakan, sesuatu yang belum kita lihat. Ya, kalau sesuatu yang sudah kita lihat, kita tidak mengharapkan lagi. Tapi pengharapan itu, kata firman Tuhan, adalah kita mengharapkan sesuatu yang tidak kita lihat. Sesuatu yang belum kita lihat. Kita punya, Bapak Ibu Saudaraku, kerinduan ya sesuatu kerinduan, harapan dalam kehidupan kita. Itu adalah sesuatu yang belum kita lihat dalam hidup kita. Tetapi kita di dalam hati kita punya kerinduan, keinginan itu menjadi kenyataan. Itu bisa kita lihat ya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, gereja ini harapannya, Bapak Ibu Saudaraku, akan suatu waktu gereja ini akan penuh. Itu harapan, pengharapan kita. Tapi saat ini Bapak Ibu Saudaraku memang belum kita lihat. Yang masih kita lihat masih banyak bangku yang kosong. Tetapi kita punya pengharapan ya bahwa suatu saat nanti gereja ini akan penuh. Tapi kita belum lihat. Firman Tuhan katakan kalau sesuatu yang sudah kita lihat itu bukan lagi pengharapan, itu kenyataan. Ya. Sesuatu yang kita lihat itu kenyataan. Tetapi sesuatu yang belum kita lihat itulah namanya pengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, setiap kita sebetulnya punya pengharapan. Kata orang kalau dalam hidup ini sebetulnya satu hal yang penting yaitu adalah harapan. Kalau sudah tidak punya harapan lagi, sudah nggak hidup lagi kita. Ya, kalau kita dalam hidup ini sudah tak punya harapan lagi, berarti sudah nggak hidup lagi kita katanya. Nah, tapi Bapak Ibu Saudaraku, suatu pengharapan itu bagaimana supaya di dalam menantikan sesuatu yang kita harapkan itu, bagaimana kita meresponinya? Maka tadi dikatakan kita bersukacita di dalam pengharapan. Belum kita lihat, tapi Bapak Ibu Saudaraku, karena kita punya keyakinan bahwa itu akan menjadi kenyataan, maka dikatakan kita bersukacita di dalam pengharapan itu. Jadi orang yang memiliki pengharapan, dia memiliki semangat, kekuatan. Firman Tuhan katakan sukacita itu adalah kekuatan dari Tuhan. Nah, waktu kita memiliki suatu pengharapan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku, sesuatu yang belum kita lihat, kita bersukacita, artinya memberi kita kekuatan dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang yang putus asa, di dalam kehidupannya, patah semangat dan lain sebagainya, karena mereka mengharapkan sesuatu, menginginkan sesuatu, tapi masih yang mereka lihat jauh dari kenyataan. Dan memang namanya pengharapan kita itu suatu firman Tuhan memang katakan belum kita lihat, belum menjadi kenyataan. Kalau sudah kenyataan bukan lagi kita harapkan.
Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi pengharapan itu memberi kita sukacita, memberi kita semangat dalam menjalani kehidupan kita, dalam menghadapi situasi kesulitan, kesesakan dalam kehidupan kita. Waktu orang punya pengharapan dengan orang yang tidak punya pengharapan, maka mereka akan punya cara pandang, punya sikap ataupun cara menjalani kehidupan yang berbeda. Orang yang punya pengharapan ketika dipertemukan dengan kesulitan, mereka tidak akan menyerah, mereka tidak akan putus asa, mereka tidak akan kecewa. Tetapi orang yang tidak punya pengharapan, Bapak Saudaraku, ya waktu mereka menghadapi kesulitan, menghadapi tekanan, mereka menyerah, putus asa, kecewa, bahkan ada yang bunuh diri karena kehilangan pengharapan. Maka ini Bapak Ibu Saudaraku, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dikatakan, bersukacitalah di dalam pengharapan, bergembiralah, bersemangatlah di dalam pengharapan. Apapun yang kita harapkan dalam kehidupan kita memang masih jauh dari kenyataan, tetapi di dalam menantikan itu menjadi kenyataan dalam hidup kita, dikatakan kita mesti bersemangat, kita mesti bersukacita. Sambil menantikannya kita bersukacita, sambil menantikannya Bapak Ibu Saudaraku kita bersemangat, karena kita punya pengharapan. Pengharapan itu dikatakan oleh Ibrani, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa itu adalah sauh ya, yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ibrani 6 ayat 19 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pengharapan itu dikatakan menjadi kekuatan bagi jiwa kita, bagaikan sauh bagi kapal ya, atau jangkar ya, waktu sedang berhenti, kapal itu sedang berhenti atau sedang bersandar, maka jangkar diturunkan. Itulah jangkar itulah yang kemudian yang menjaga supaya kapal itu tidak terombang-ambing oleh badai, oleh ombak. Dia tidak terombang-ambing, dia tidak terhempas ke sana kemari. Sana kemari terhempas dan tidak menjadi rusak ataupun terbawa arus. Itu sauh atau jangkar itulah yang menjadi kekuatan. Dikatakan firman Tuhan bahwa pengharapan itu adalah sauh atau jangkar bagi jiwa kita. Bapak Ibu Saudara, itu menjadi jangkar, menjadi pegangan, kekuatan bagi jiwa kita, sehingga kita juga di dalam kehidupan kita tidak menjadi mudah terombang-ambingkan oleh badai kehidupan ini. Jadi kita tidak menjadi gampang tergoyahkan ke sana kemari oleh karena kehidupan ini. Nah, tapi kalau kita memiliki pengharapan Bapak Saudaraku, itu membuat jiwa kita tetap tegak, jiwa kita tetap kuat, ya, tetap kokoh di dalam Tuhan, tidak akan tergoyahkan oleh badai. Sekalipun banyak badai yang menerpa, ya, dari sana menerpa, kita tidak akan tergeser. Dari sini menerpa, kita tidak tergeser. Dari kiri kanan menerpa ombak, tidak akan tergoyahkan, tidak akan terombang-ambingkan, tidak jadi bimbang di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang oleh karena tekanan, oleh karena ya badai kehidupan, mereka menjadi terombang-ambingkan hidup mereka, iman mereka menjadi terombang-ambing. Mereka mulai menjadi ragu, menjadi bimbang, kehilangan pengharapan. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan, menasihatkan kepada kita, biarlah kita memiliki pengharapan. Dan bukan hanya memiliki, tetapi Rasul Paulus tadi katakan, bersukacita di dalam pengharapan. Jadi kita tidak bersukacita hanya karena Bapak Ibu Saudaraku, pengharapan kita atau kerinduan kita atau doa kita terjawab. Tetapi ketika kita sedang menantikan pengharapan itu pun, kita di dalam sukacita, kita di dalam semangat ketika kita masih
dalam pengharapan, dalam mengharapkan, merindukan sesuatu pun, kita di dalam semangat, ya, kita di dalam sukacita. Tidak hanya nanti kalau tunggu yang kita harapkan menjadi kenyataan baru kita bersukacita, tetapi sementara kita di dalam menantikan pengharapan kita bersukacita. Nah, itu pertama Bapak Saudaraku dikatakan bersukacitalah di dalam pengharapan, karena firman Tuhan juga katakan Bapak Ibu Saudaraku di dalam Roma bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Jadi ketekunan yang dikatakan dalam Roma 5 Bapak Ibu Saudaraku ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kenapa Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma bahwa mereka harus bersukacita di dalam pengharapan? Karena dikatakan juga di dalam surat yang sama, di dalam Roma pasal 5 dikatakan, Rasul Paulus berkata bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Bahwa kita percaya pengharapan kita di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Firman Tuhan katakan dalam Yeremia, Bapak Ibu Saudaraku, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, selama kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita tidak akan dikecewakan. Bahkan kita akan dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Terkecuali kita menaruh harapan kepada kekuatan kita, terkecuali kita menaruh kekuatan kepada harapan pada manusia, maka kita akan menjadi kecewa. Tetapi kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan menjadi kecewa. Maka kita berani bersukacita, berharap kepada Tuhan, kita berani bersukacita, karena kita tahu jelas bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Bahkan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, biarlah kita tetap kuat dan bersukacita di dalam pengharapan kita. Amin. Tetaplah bersukacita. Aminnya aloyo tami. Haleluya. Tetaplah saudara-saudara kita bersukacita di dalam pengharapan kita. Karena kita tahu pengharapan kita di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Ya, berharap kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, Bapak Saudaraku, jelas juga dikatakan mengingat